Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu semua dalam kondisi yang sehat dan walafiat. Puji Tuhan, sehingga berkumpul dengan keluarga dan kita masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih kepada Tuhan yang memberikan kami kesehatan yang begitu baik, hari yang baru, kasih sayang yang baru, rahmat yang baru, dan berkat-berkat yang melimpah yang baru setiap hari Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami belajar firman-Mu. Bimbing kami, berikan hikmat kami, supaya Tuhan kami boleh belajar mengerti, terlebih kami boleh belajar untuk melakukan akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab Ibrani 11 ayat yang pertama. Dan saat ini saya akan memberikan judul yaitu Iman di tengah-tengah ketidakpastian. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Bersama-sama kita baca di dalam Ibrani 11 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, di sini dikatakan iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana hal itu bisa terjadi dalam kehidupan kita dan kita begitu beriman, begitu percaya bahwa hal itu akan kita peroleh. Ya. Kalau kita masih ingat di dalam cerita firman Tuhan yang mengatakan perjalanan Abraham di dalam kitab Kejadian 22, bagaimana kepercayaan Abraham itu diuji. Apakah Abraham mengasihi Tuhan atau lebih mengasihi putra semata wayangnya? Tuhan menghendaki Abraham untuk memberikan korban persembahan, yaitu putra satu-satunya yang lahir di masa usianya yang tidak muda lagi. Ya. Tetapi Tuhan ingin tahu sejauh mana, sebesar apa rasa percayanya kepada Tuhan. Dan akhirnya di dalam kitab Kejadian 22, kalau Bapak Ibu sempat membacanya di rumah, kita tahu bagaimana Abraham melakukan akan perintah Tuhan, ya, mempersembahkan korban persembahan. Maksudnya mempersembahkan korban persembahan yaitu dengan Ishak, ya, Ishak yang dipersembahkan. Tetapi Tuhan bukan Tuhan namanya kalau dia merugikan, istilahnya ya, merugikan atau membuat celaka umatnya. Ya. Di dalam firman Tuhan selanjutnya kita tahu bagaimana Tuhan telah mempersiapkan korban persembahan itu sendiri. Akhirnya si Ishak masih hidup, ya, diganti dengan seekor domba jantan, ya, dikatakan ayat 31 ayat 22. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dari situlah Tuhan mengetahui betapa Abraham ini orang yang hatinya sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan Tuhan berjanji kepada Abraham di dalam ayat yang ke-16 pasal yang ke-22, katanya, Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan yang diberikan oleh
Tuhan terhadap Abraham. Dan kalau kita mengikuti perjalanan Abraham, akhirnya memang keturunan Abraham masuk dalam tanah Kanaan, menduduki tanah Kanaan. Hal itu terjadi karena Abraham begitu percaya apa yang Tuhan perintahkan terhadap dia, dan dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah untuk memerintahkan kepada dirinya. Kita juga masih ingat bagaimana Maria waktu mengandung bayi Yesus di dalam Injil Lukas, ya. Injil Lukas, kalau Bapak Ibu di rumah sempat membacanya, Injil Lukas 1, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Di situ kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Si Tuhan, ya, tidak ada barang mustahil kalau kita percaya kepada Tuhan. Percayanya maksimal, percayanya 100%. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Dan kita juga tahu bagaimana Petrus waktu Tuhan berjalan di atas air, dia juga ingin seperti Tuhan. Lalu Petrus datanglah kemari, Petrus bisa berjalan. Tapi waktu dia mulai ragu, Petrus mulai tidak yakin bahwa dia bisa berjalan di atas air. Disitulah dia jatuh di dalam air. Disitulah iman Petrus kelihatan bahwa dia tidak begitu percaya kepada Tuhan, bahwa dia bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman bukan selalu kita ini merasa menjadi pribadi yang kuat, ya. Iman adalah percaya bahwa Tuhan itu tahu, bahkan kita tidak tahu pun Tuhan itu tahu. Amin, haleluya. Mengapa bisa begitu? Mengapa? Ya. Karena kita percaya bahwa Tuhan itu memegang tangan kita selalu. Ya. Tuhan tidak menuntut iman yang sebesar yang kita tidak miliki. Tuhan hanya menginginkan kita mempunyai iman sebesar biji sesawi. Ya. Saya jadi ingat lagu-lagu anak sekolah minggu, katanya, gunung ini disingkirkan, gunung itu. Nah, tapi gunung tinggi diratakan. Yang artinya kalau kita mempunyai iman sebesar biji sesawi, kita sanggup menghadapi kehidupan yang begitu keras, begitu sangat luar biasa, membuat kita ini menjadi, apakah aku ini bisa melewatinya, apakah aku bisa menjalaninya. Tetapi percaya, beriman di dalam Yesus Kristus yang Maha Tinggi, kita akan sanggup. Bukan karena kita sendiri, tetapi karena Tuhan bersama-sama dengan kita. Karena Tuhan Yesus yang sudah menjadi manusia dan saat ini ada di surga, pernah mengalami seperti kita. Itulah sebabnya kita harus percaya sepenuhnya bahwa bersama dengan Yesus kita akan bisa menghadapi kehidupan ini. Puji Tuhan Bapak Ibu, puji Tuhan. Iman sebagai dasar, fondasi, ya, itu adalah substansi yang menopang. Iman adalah pegangan nyata dan kuat, ya, atas janji Allah, meskipun kita tidak melihat, ya. Tetapi iman bukan harapan yang kosong, tapi keyakinan akan janji Allah. Saya belajar
Dan saya percaya kita semua dalam proses pembelajaran untuk semakin mempunyai iman yang kuat. Seperti tanaman berakar di bawah. Akarnya nggak kelihatan, tapi kita melihat bagaimana tanaman itu tumbuh kuat, kokoh. Meskipun hujan petir menyambar, meskipun angin badai topan melanda, tapi pohon itu tetap berdiri kokoh karena basicnya, dasarnya, fondasinya, imannya begitu kuat. Akar dari tanaman itu begitu mencengkeram tanah yang ada di bawah sehingga dia tidak pernah goyah. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita membangun hidup kita dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Iman yang berpengharapan, dan kita tidak pernah salah kalau kita ini beriman di dalam Yesus Kristus yang adalah menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya ya. Mari kita mempraktekkan iman kita setiap hari dengan kehidupan yang begitu luar biasa ini ya. Bersama Tuhan kita bisa. Puji Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur kepada Tuhan. Secara manusia kami lemah. Kami tidak mempunyai kekuatan. Kami tidak mempunyai daya dalam menghadapi tekanan-tekanan apapun yang ada dalam diri kami. Tetapi kami menjadi fight lagi. Kami menjadi semangat lagi. Karena Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami, menggandeng tangan kami, menuntun tangan kami, bahkan Tuhan Kau menyertai dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan terus Engkau tumbuh kembangkan iman kami yang sebesar biji sesawi ini Tuhan. Iman yang bertumbuh kokoh, iman yang berakar di dalam kebenaran, agar kami tetap setia dalam mengiring Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap bersemangat di dalam Tuhan karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Amin.